pada pagi hari ini kami hendak mau mengajak saudara untuk bersama-sama dengan kami untuk datang kepada Tuhan. Pagi ini kita menyembah Tuhan kita. Kita datang kepada Dia yang selalu memberkati dan menolong kehidupan kita. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kita percaya ada Tuhan yang tetap berjalan di depan kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. So
karuniamu bagi kami pagi ini Tuhan. Kami puji namamu, kami tinggikan namamu, kami melaporkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami memuji-muji namamu Tuhan, sebab penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami. Jiwa kami memuji-muji-Mu, hati kami bersyukur bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Oh Yesus, oh Rajaku. Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Tuhanku, selamanya terpuji, selamanya tersembah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kami akan tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau menyapu lingkupiku. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau
yang menyembah, hati yang memuji-Mu ya Tuhan. Betapa kami sangat mengasihi Tuhan. Kami merindukan-Mu ya Tuhan. Tiap-tiap pagi kami membutuhkan uluran tangan-Mu, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini semuanya kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya penyembahan kami memuliakan Tuhan, membesarkan Engkau ya Tuhan. Kau menerima pujian penyembahan yang keluar dari hati kami kepada Tuhan. Tangan kami yang terangkat, wajah kami yang kami arahkan kepada Tuhan. Hati kami yang terbuka kepadamu ya Tuhan. Penuhkanlah pada saat ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, ku berdoa kepadamu untuk memberkati, memuaskan, menghiburkan, meneguhkan setiap hamba-Hamba-Mu pada saat ini yang ada di rumah. Kasih-Mu mengalir bagi mereka, berkat-Mu turun bagi mereka pada saat ini. Ada sukacita yang melimpah dalam hati mereka. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Tuhan akan mengurapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan itu akan memberkati kami, menguatkan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Haleluya, shalom bagi kita semua, saudaraku. Saya Ibu Esther mengucapkan selamat pagi sekali lagi kepada saudara. Mengucapkan selamat menikmati setiap ibadah kita tiap pagi di tempat ini, saudaraku, di tempat saudara masing-masing. Maksud saya, saudaraku, ya kami dari tempat ini yang bisa saudara yang kasih melayani saudara semuanya. Kiranya Tuhan terus dipermuliakan dan Tuhan ditinggikan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mengakhiri kitab Roma. Ternyata untuk hari ini kitab Roma sudah selesai, saudara yang kasih. Kita baca dan kita pelajari ya saudara. Mari kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita, saudaraku. Roma 16 ayat yang pertama sampai terakhir ya, saudaraku, ayat 27. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Yang bersukacita pagi ini, lambaikan tangannya kepada Yesus. Oh, puji Tuhan. Tangan yang terangkat kepada Tuhan diberkati. Saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan menurunkan tangannya. Saat kita berdoa pada saat ini mengangkat tangan kepada Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan akan turun tangan atas setiap pekerjaan kita, aktivitas kita. Kalau kita bekerja, masih ada salahnya, masih ada kurangnya. Kadang-kadang kita memotong cabai, tangan kita bisa kena ya. Tapi kalau tangan Tuhan bekerja, sempurna tangannya. Itu sebabnya tiap-tiap pagi jangan lupa selalu mengangkat tangan kepada Tuhan. Tandanya kita menyerah. Saudaraku, angkat tangan kepada Tuhan ya. Tandanya menyerah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan tangannya. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Masih ada nulis di kolom komentar, merdeka, merdeka. Ya, kita baru merdeka. Kemarin ya, hari yang penuh dengan sukacita ya, kita sudah berdoa, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Marilah saudaraku dengan sukacita kita akan baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dan nanti Delmi Panjaitan akan membacakan ayat yang kedua. Saya akan mulai. Salam pribadi, aku meminta perhatianmu terhadap PB, saudari kita yang melayani jemaat di Kankrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku. 2 ayat saja. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku.
yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeneles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk seisi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Tripena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus yang orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asintrikutus, Plegon, Hermes, Patrobas. Hermes adalah saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan mencium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dan dari Likius, Yason, dan Sosipater teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan karyawan Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dialah yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang masyurkan dan kuberitakan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. 26-27 sama-sama kita saudara, 23 ya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang sekarang telah dinyatakan dalam menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ini kitab penutup daripada kitab Roma. Luar biasa saudaraku, kalau memang mau disampaikan firman Tuhan ini, mau dibahas semuanya sangat luar biasa. Nah saudaraku, ayat yang pertama dikatakan di sini, aku meminta perhatianmu terhadap PB, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi saudara terkasih, mungkin PB ini mengantarkan saudara yang kekasih surat ini, saudara yang kasih, atau dia ini adalah seorang diaken perempuan, saudaraku, yang banyak menolong pelayanan penginjilan, saudaraku, yang dilakukan oleh para rasul, oleh hamba-hamba Tuhan, terlebih dan terutama pada saat ini yang baru kita baca itu Paulus, saudaraku yang kasih. Jadi dikatakan di sini dia adalah seorang wanita yang dari jemaat Kenkrea yang melayani
di jemaat Kerea dan juga melayani orang-orang miskin. Dia sangat, saudaraku yang kekasih, suka menolong. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab ini atau di dalam surat-surat kiriman Paulus ini, minimal ada 8 orang perempuan yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan Paulus itu, saudaraku yang kasih, yang memberikan perhatiannya, yang memberikan bantuannya, yang memberikan pertolongannya, saudaraku. Sehingga saudaraku yang kasih, kita lihat di pasal ini diberitakan, disampaikan salam kepada ini, salam kepada ini. Tadi sudah kita baca kepada siapa salam itu disampaikan, kepada mereka hamba-hamba Tuhan. Ada juga di sini 8 orang wanita dalam pelayanan, menjalankan pelayanannya. Dengan kata lain, wanita itu mempunyai pelayanan yang penting untuk mendukung pelayanan di gereja. Jadi saudaraku, ada memang yang berkata bahwasanya perempuan itu tidak bisa melayani. Tapi sesungguhnya Alkitab mengatakan di sini, saudara yang kasih, pelayanan perempuan ini justru sangat penting dalam gereja. Saudara, memang yang diminta Tuhan itu adalah laki-laki, anak sulung, ya saudaraku. Tetapi saudaraku, untuk sekarang ini, saudaraku, bahkan begitu banyak pelayanan. Saya sendiri pun kalau bisa udah laki-laki lah yang maju, begitu saudaraku. Laki-laki lah adalah lebih baik, lebih berwibawa, lebih paten menurut saya kalau laki-laki itu berkhotbah. Tapi bagaimana saudara yang kasih, laki-laki lebih sedikit ya saudaraku, apalagi yang menyambut panggilan pelayanan itu. Mulai daripada saya dulu PGA untuk menjadi guru agama, ya saya mengingat saudaraku, karena saya dengan teman-teman saya tadi malam, telepon sampai jam berapa saudaraku, ada dari Kuala Lumpur, ada dari Medan, dari Kesaran, dari mana. Saudaraku, ya satu kelas dulu 46 orang. Saudaraku, kami 46 orang itu masuk sekolah pendidikan guru agama, hanya 4 laki-laki. Hampir lupa saya karena sudah 30 tahun saya tamat dari sana. Tapi puji Tuhan, hebatnya luar biasa media sosial ini, sehingga kami bisa bertemu. Tadi malam saja kami video call 5 orang, belum lagi yang lain. Agak capek sedikit karena pelayanan, upacara apa semua banyak, sudah banyak lagi pelayanan, bertemu dengan teman-teman sangat menggairahkan. Itu kami PGAKP Siloam, saudara, Medan ya. PGAKP Siloam Medan, Sekolah Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Medan. Kami itu 46 orang, 4 laki-laki, berarti 42 wanita. Itu yang menyambut panggilan Tuhan. Masuk lagi sekolah, masuk lagi teologi ya, saudara yang kasih. Itu lebih banyak lagi wanita. Wanita itu memang saudara yang kasih lebih terbuka kepada Tuhan. Bukan berarti pria tidak, tapi lebih banyak yang terbuka. Kenapa? Saudaraku mungkin menyadari dia yang paling berdosa, dia yang lebih dahulu melakukan dosa itu, dan dosa Hawa itu pun disebut dosa Adam ya, menyadari. Nah, bagaimanapun itu saudara yang kasih, marilah kita semua wanita, pria, saudaraku, marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan. Tapi yang jelas disampaikan di sini, sampaikan salamku kepada PB, sampaikan salamku kepada Tripena dan Triposa, ayat yang ke 12 itu ya, saudaraku. Juga memang kepada laki-laki begitu banyak dikatakan di sini. Tapi saudaraku, wanita dalam pasal ini menunjukkan bahwa wanita itu menjalankan pelayanan penting dalam gereja, saudaraku. Ketika itu ya, mereka melakukan pelayanan penting dalam gereja. Nah, kemudian dikatakan, saudara yang dikasih, ayat yang ke-7, salam kepada Andronikos dan Yustus, saudara-saudara kita sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus itu mengingat orang, saudara yang kekasih, yang pernah menolong, yang pernah saudaraku, atau yang menjadi pendahulu dia yang terlebih dahulu Kristen daripada aku. Nah, Paulus itu tahu berterima kasih. Paulus itu tahu kalau kita katakan salam ya sama dia, salam itu sudah di situ semua, sudah dikatakan, sudah ada di dalamnya terima kasih, sudah di dalamnya saya mengingat dia, saya mendoakan dia. Banyak yang terkandung di dalam salam ini. Salam ya sama dia, salam ya sama bapak itu, aduh salam ya gitu. Sudah terkandung di situ, ada banyak ucapan terima kasih, ucapan hal-hal bahagia yang memberkati. Jadi Paulus itu dia ingat orang-orang yang pernah membantu dia,
dia ingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, dia ingat orang-orang seperjalanannya, dia ingat orang-orang seperjuangannya. Dikatakan di sini, dia yang bersama-sama dengan aku di penjara, yang pernah di penjara, saudaraku yang pernah di penjara bersama-sama dengan aku, dia ingat. Puji Tuhan. Kami tadi malam ketawa-ketawa, masih ingat nggak ini, masih ingat nggak ini, masih ingat nggak? Iya, ketawa-ketawa. Iya, saya ingat. Oh ingat. Sebenarnya kamu, saya lihat ya, katanya. Nah, masih sama-sama saya lihat wajahmu. Tapi ketika kau bikin tanganmu berkop begini, oh itulah dia. Si Hotmaida lah itu. Nama saya Hotmaida sebenarnya, saudara. Mereka cari-cari saya selama ini. Siapa namamu? Kenapa kau ganti namamu? Kami cari-cari, kamu udah kangen sama saya. Nangis sudah kau melihat mereka ya. Karena memang teman kita itu teman seperjuangan, sudah kau di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Itu sangat membekas dalam hidup kita. Sudah merupakan bagian hidup kita. Saya waktu SMA itu sudah lahir baru. Saya bawa teman-teman saya ke kampung saya melayani, mencangkul lagi libur 1 bulan, libur panjang. Bagaimana tidak ingat, saudara? Cuma saya ganti nama di Facebook, mereka cari-cari nama saya. Begitu kami ketemu, saya ketemu sama satu orang, yang satu orang ini bilang, ingat nggak sih ini, ingat nggak ini? Iya, bagaimana mereka? Lihat di Facebooknya. Saya lihat di Facebook mereka, saudaraku. Kemudian, wow, tertawa, ingat nggak ini, ingat nggak ini? Sehingga kami berdoa kepada Tuhan. Tadi malam saya mau tambah lagi teman. Akhirnya handphone saya nggak bisa, volumenya nggak bisa ya. Akhirnya diakhiri tanpa doa. Ini satu sukacita, satu gairah, bertemu dengan teman-teman kita, satu perjuangan, satu pengalaman. Apalagi teman kita di dalam Tuhan, di mana kita sama-sama berjuang untuk melayani Tuhan. Wah, ini pertemuan yang sungguh sangat luar biasa. Paulus itu, dia bilang ini, banyak sekali teman-temannya ini disebut. Salam sama dia, salam sama ini, disebutkan ini tadi. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini perkataan salam kepada teman-temannya, kepada para rasul, teman-teman seperjuangannya, bahkan temannya yang ada di penjara. Nah, saudara yang kasih, jadi terpandang di antara para rasul itu dikatakan Andronikus dan Yustius disebut rasul. Kata rasul di sini saudara yang kasih dalam pengertian untuk menunjukkan kepada pemberitaan Injil, misionaris keliling. Ya, mereka keliling itu saudara yang kasih. Nah, makanya saudara yang kasih, firman Tuhan berkata saudara yang kasih, berbahagialah mereka yang membawa berita Injil. Nah, apalagi Paulus ini, apalagi mereka pertama sekali menerobos daerah-daerah, bangsa-bangsa yang belum pernah mengenal Injil, yang belum tahu akan firman Tuhan. Mereka terlebih dahulu memberitakan Injil itu sudah kasih sangat mempunyai kesan yang sangat luar biasa. Jadi pergunakan waktu kita supaya hidup kita ini sudah bermanfaat bagi orang lain. Beritakan Injil Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Paulus ini dan para rasul ini sungguh mengubah pola pikir, mengubah kehidupan orang lain. Nah, kemudian ayat yang ke-17 dikatakan di sini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati, di akhir zaman ini saudara yang kasih, ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Perkataan-perkataan mereka muluk-muluk, perkataan mereka manis, tapi sesungguhnya mereka adalah penipu, kata Paulus di sini. Hati-hati, diingatkan kepada kita. Dan 1 Timotius pasal 3 dikatakan, pada hari-hari terakhir itu akan timbul hari-hari yang sukar, bahkan juga akan banyak penyesat-penyesat, di mana orang itu saudara yang kasih berbicara dengan muluk-muluk, dengan kalimat yang manis saudaraku, tapi menyelewengkan firman itu. Bagaimana supaya mereka dipuji, bagaimana supaya mereka tidak lagi menegur dosa, saudaraku, bagaimana supaya juga mengumpulkan banyak-banyak pengikut, saudaraku, ya, nggak mau lagi menegur dosa.
Firman Tuhan berkata, jauhilah yang demikian. Pengajaran harus murni. Pengajaran harus murni, saudara. Sekarang kita harus dimurnikan. Jangan kita mau tertipu. Jangan mau kita tersesat. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada saudara yang kekasih yang merusak. Pada bagian surat ini Paulus memberikan peringatan keras kepada gereja di Roma ini, saudara. Supaya apa? Supaya mereka waspada terhadap mereka yang merusak gereja, yang mencemarkan ajaran yang benar. Paulus dan rasul-rasul lain, saudara yang kasih, yang telah mengajarkan kebenaran, dan mereka telah meletakkan dasar, saudara yang kasih, yang benar, supaya setiap orang membangun di atas kebenaran itu. Firman Tuhan berkata, aku mendirikan sidangku di atas batu karang yang teguh, pintu alam maut tidak akan dapat menggoyahkannya. Jadi saudara yang kasih, waspada kepada berita-berita ajaran-ajaran yang palsu. Bahkan firman Tuhan berkata, hindari itu. Sekarang di media sosial juga banyak loh saudaraku, hati-hati ya. Sepertinya kita lihat, saya sendiri juga tiba-tiba dimasukkan saya saudaraku kepada grupnya. Oh gitu banyak, terus saya telepon. Kemudian saya selidiki, memang bagus saudaraku, pertama-tama bagus. Tapi setelah saya selidiki, kenapa jadi ini nih? Wah, saya blokir saudara. Udah saya blokir juga, ada lagi yang lain memasukkan saya. Yang ada di grup itu tadi, saya blokir lagi, saudaraku. Sekarang tidak ada lagi. Hati-hati terhadap pengajaran yang kita terima. Hati-hati terhadap bacaan-bacaan kita. Jangan sampai ada yang mencemari pengajaran yang murni itu, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini untuk melemahkan iman mereka. Jadi saudaraku, mereka berpikir, saudaraku yang kasih, bahwasanya bagaimanapun mereka hidup, saudaraku yang kasih, mereka berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan selamat. Mereka ambil firman Tuhan itu, mereka copot-copot ayat firman Tuhan itu, satu-satu ayat atau setengah ayat, saudaraku yang kasih. Mereka berkata, pokoknya kita selamat oleh anugerah Tuhan. Benar, mereka meniadakan perjanjian lama, ketaatan kepada Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada yang ditiadakan. Hukum Taurat juga tidak ditiadakan, saudaraku. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi saudaraku, jangan saudaraku yang kasih, mau kita tercemar dengan ajaran-ajaran palsu. Hati-hati saudaraku yang kasih. Penyesatan itu sedikit dia, saudaraku. Hanya sedikit, tapi kalau ditarik garis lurus, saudaraku yang kasih, nanti ke sana sudah semakin melebar, saudaraku yang kasih, penyesatan itu. Hati-hati, pelihara iman percaya kita kepada Tuhan, pelihara ajaran kita, awasi ajaran kita supaya kita tidak tersesat. Nah, puji Tuhan, ayat yang ke-19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bersih terhadap apa yang jahat. Bersih berarti murni, tidak bercampur, polos seperti anak-anak, saudara yang kekasih, percaya betul kepada orang tuanya, percaya betul kepada Tuhan. Saudaraku, anak-anak itu, saudaraku, begitu yakin kepada ibunya atau kepada bapaknya. Nah, percaya betul kita kepada Tuhan. Jangan mau, saudaraku, bercampur. Ya, jangan mau bercampur, tapi bersih. Kemudian dikatakan, kabar ketaatanmu telah sampai kepada orang-orang lain. Aku bersukacita mendengar ketaatanmu. Pertama-tama, saudara yang kekasih, kita perlu membangun diri kita, persekutuan kita kepada Roh Kudus. Tiap-tiap pagi seperti ini, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Di 2 pagi ini, bangun persekutuan kita. Mulai dari bangun pagi kita. Kalau Roh Kudus berkata kepada kita, anakku bangun, berdoa terlebih dahulu. Bahkan kalau Ibu Esther belum memulai, kadang-kadang perlu persiapan sedikit sehingga bisa terlambat 5 menit, 3 menit. Berdoa, Tuhan berkati sinyal semuanya baik. Tuhan berkati Ibu Esther, berkati tim doa kami semuanya. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Berdoa. Kalau ada digerakkan Tuhan lagi, kemudian bersekutu dengan Tuhan. Arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Roh Kudus berkata, sudah dalam hati kita, doakan teman-temanmu hari ini. Bela mereka semuanya. Bela, saudara. Di pagi hari kita mulai bangun diri kita, kemudian bangun ketaatan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus pemimpin yang sejati. Dia memimpin kita tiap-tiap hari. Kita berlatih. Saya pun berlatih, bukan berarti saya sudah pasif, tapi terus saya melatih diri saya.
untuk bangun, untuk bersekutu, untuk membaca firman, untuk terus mengarahkan pikiran ini kepada Tuhan, saudara. Kemudian saudara untuk taat kepada Tuhan. Ketika kita nanti melatih diri kita untuk taat kepada Tuhan di doa pribadi kita, dari bangun tidur kita, saudara kasih, sepanjang hari ini nanti biasanya Roh Kudus itu senang berkata-kata kepada kita. Roh Kudus itu mengajar kita. Dan kalau kita taat lagi, ketika kita taat, kita lihat hasil daripada ketaatan kita. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Nanti besok kita makin ini lagi. Kita makin, oh ya Tuhan, kemarin Tuhan bilang begini sama saya. Kemarin Roh Kudus ingatkan saya. Terima kasih Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, tidak sulit kita taat kepada pemimpin. Tapi kalau kita tidak taat kepada Roh Kudus, biasanya sulit juga taat kepada pemimpin. Jadi biasakan diri kita untuk taat kepada suara Tuhan. Saudara yang kasih ya, biasakan diri kita untuk taat kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara yang kasih, ayat yang berikutnya di sini, ayat 20 ya. Salam kepada kamu dari Timotius. Ayat 21, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja dari Likius. Nah, salam lagi di sini saudara yang kasih, salam dari Gaius. Terus masih salam juga, diingat semua, diingat. Jadi saudaraku pada saat ini, kalau saya tadi berkata, tidak kebetulan juga ya saudara semua dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita sampai kepada kitab Roma ini, tanpa disangka-sangka saya banyak bertemu dengan teman-teman saya. Ya, sebelum kemarin ini lebih banyak lagi tadi malam ini. Sebelum itu salam ya sama ini, saya sudah chat dia tapi nggak dia balas-balas, salam ya salam ya. Lalu kemarin bertemu, ada sudah kira-kira 10 orang saya sudah ketemu. Tapi tadi malam kami video call itu ada 6 orang, 5 atau 6 orang ya. Saudara, kami sangat bersuka cita. Salam ya sama dia, salam ya sama dia. Dan tentunya kami saling memberkati. Ingat teman-temanmu, saudaraku. Di zaman media sosial pada saat ini, teman-teman sekosmu dulu, teman-teman tetanggamu dulu, ingat mereka. Ketika kita ingat, apa yang kita sampaikan kepada mereka? Paulus berkata di sini, salam kepada mereka. Salam juga dari Timotius. Karena mungkin Paulus dan Timotius ini begitu dekat. Kalau mereka cerita, Paulus cerita kepada Timotius, ingat enggak teman kita dulu ini? Ingat enggak teman kita ini? Iya ya, aku juga kangen sama dia. Lalu Paulus berkata, salam dari aku kepada dia. Salam juga dari Timotius temanku. Ayo di zaman media sosial ini saudaraku, teman-temanku, sahabatku, saudara sahabatku pada saat ini, ingat teman kita. Ketika kita ingat teman kita, apa yang kita sampaikan kepada mereka? Ya, memang pertama-tama kita akan sampaikan, kita akan cerita lagi nostalgia kita dulu, bagaimana dulu kita satu kos. Kalau yang pernah kos ya, bagaimana kita cerita satu bala-bala, satu aqua kita makan untuk berjuang kuliah. Kita puasa bukan karena mencari urapan, tapi memang karena tidak ada makanan. Di dalamnya kita puasa supaya sekaligus urapan turun. Pengalaman saya ya dengan teman-teman. Ayo puasalah kita. Kalau puasa kita ada urapan. Kalau nggak puasa kita nanti makan juga, nggak cukup ini satu bala-bala ini. Tambah lapar juga. Kalau kita puasa nggak lapar tuh puasa aja lah. Nah, kalau kita cerita seperti itu kepada teman-teman kita tertawa, kita bersuka cita. Tapi di dalamnya setelah kita tertawa, ayolah kita semua hidup ini semua oleh karena anugerah Tuhan. 30 tahun kita tidak bertemu, sekarang kita bertemu. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Gimana kamu sekarang? Tetapnya hidupmu teguh, apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Yuk kita saling mendoakan. Aku bisa datang ke rumahmu enggak? Datangi dia, doakan dia kalau memang sudah selesai PPKM. Ya, layani dia. Setiap manusia ada pergumulan. Sehebat apapun manusia, ada masalah yang dialaminya. Menunjukkan bahwasanya manusia ini ada batas, tidak sempurna, tidak maha hebat manusia itu. Dia butuh orang lain, dia butuh Tuhan. Mari saudaraku, ya, kalau saya dan saudara pada saat ini, puji Tuhan, kita ada dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Jadikan hidup kita ini berguna bagi orang lain. Selagi hidup masih ada,
seperti Paulus ini. Dia ingat teman-temannya. Dia kirim salam sama mereka, sampaikan salamku, dikatakan. Kemudian setelah itu dikatakan 24, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ucapan itu berkuasa. Ucapan itu adalah doa. Kasih karunia Kristus menyertai kamu sekalian. Ini ucapan berkat. Ada urapan Tuhan dalam perkataan itu. Ada berkat Tuhan dalam perkataan itu. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang memberkati bagi lingkungan kita, bagi teman sahabat kita. Maka penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu akan menyertai mereka, saudara. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia? Menerima ucapan bahagia itu, menerima ucapan berkat itu, saudara. Ya, itu yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian 25, bagi dialah yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan kuberitakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang telah diam berabad-abad lamanya. Semua apa yang dilakukan oleh Paulus itu, dia memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi dia kemuliaan. Kalau kita baca beberapa hari yang lalu, dia bermegah oleh karena Tuhan pakai dia. Ada hasil yang dikerjakan dalam pelayanannya. Dia memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus. Tidak salah kita untuk bangga dengan itu. Tetapi kebanggaan kita itu didasari dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Dan kemudian di akhir daripada tulisan Paulus ini, dia memberikan kemuliaan, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Bagi dialah yang berkuasa, yang menguatkan kamu menurut Injil, yang kumasyurkan, yang kuberitakan. Bagi dialah kemuliaan. Jangan curi kemuliaan. Masih kecil pelayanan kita seperti saat ini, bertekun. Nanti kalau udah ribuan-ribuan seperti orang lain itu, saudaraku, tentunya berjuang dari dasar, saudaraku, kita kasih ribuan-ribuan pun, begitu banyak pun orang, makin berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah apa yang dapat kita perbuat, saudaraku. Untuk terhadap penyakit saya pun saya tidak mampu, apalagi penyakit orang-orang lain. Tetapi toh juga ada yang sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Siapa menghiburkan mereka? Roh Kudus yang menghiburkan. Tapi firman yang disampaikan dari mulut Ibu Esther ini berkuasa kepada setiap orang-orang yang menerimanya dengan iman. Sehingga ngapain saya harus berbangga dan menyombongkan diri? Bagi dialah kemuliaan. Sampaikan kemuliaan, penghormatan kepada Yesus Kristus. Yesus yang layak ditinggikan. Itu saudaraku yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan dan iman. Jadi saudaraku, setiap firman yang disampaikan kepada kita itu membimbing kita kepada ketaatan. Taat itu adalah permulaan, saudaraku, permulaan berkat yang sangat luar biasa. Ulangan, kita ingat Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14, saudaraku. Untuk kita diberkati 15 sampai terakhir, saudaraku yang kasih. Kalau kita tidak taat kepadanya, maka kutuk akan datang. Tapi kalau kita taat, Ulangan 28 ayat 1 dan 2, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi setiap firman yang disampaikan kepada kita menuntun kita kepada ketaatan. Taat, saudara yang kasih, kepada perintah, kepada Tuhan, dan kemudian kepada iman, percaya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, 27. Bagi dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan bagi dia sampai selama-lamanya. Di akhir ditutuplah oleh Paulus kitab Roma ini dengan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi dialah, saudara pengasih, kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Amin. Ini firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, saudaraku. Tetaplah kita bersuka cita, saudara pengasih. Teguh kita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini, saudara pengasih, kita akan berdoa. Nanti kita akan menyembah Tuhan, namun kita akan berdoa untuk Ibu Emilia Zaluku. Mohon doa atas penyakit kanker yang saya derita. Oke, kita satukan hati kita semua pendoa di pagi hari ini, saudaraku, untuk Ibu Emilia Zaluku. Mohon doanya atas penyakit kanker yang saya derita. Nah, kemudian
Ada lagi kemarin Ronald Simanjuntak yang besok dioperasi hernia di rumah sakit. Saudara, kita akan doakan supaya kasih Tuhan mengalir bekerja atas tubuh mereka. Tuhan menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami. Saudara, kuasa bidur Yesus menyembuhkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia yang berkata, saudara kasih, dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bidur-bidurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan. Kesembuhan, kesehatan adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Bapa yang setia, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami telah mengakhiri kitab Roma pada pagi hari ini Tuhan. Betapa kami sangat diberkati dari kitab Roma ini, kitab Roma pertama, pasal pertama sampai 16 pada saat ini kami akhiri. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih. Pengertian-pengertian daripada-Mu kami dapatkan, dan iman kami juga makin bertambah teguh di dalam Engkau. Firman ini memegangi kami Tuhan. Ajarlah kami untuk terus taat, beriman percaya kepada Tuhan, dan ajar kami Tuhan supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai, menjadi alat dalam tangan-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang besar, menceritakan Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sanjung nama, pagi hari ini kami puji Nama, pagi hari ini kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita angkat penyembahan ini dan kita nanti berdoa untuk Ibu Emilia Jaluku dan juga Bapak Ronald Simanjuntak. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Emilia Jaluku. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu, ulurkanlah tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh Allah bekerja atasnya pada saat ini. Kami bela hamba-Mu ini Tuhan.
sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Kami berdoa untuk Ibu Emilia ini, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, sembuhkanlah penyakitnya pada saat ini, sembuhkanlah tubuhnya pada saat ini. Kami mengutuk segala penyakit kanker yang ada di dalam tubuh Ibu Emilia dalam nama Tuhan Yesus. Pergilah, mati, keringlah segala akar-akar kanker itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan segala penyakit kanker tidak lagi berkuasa. Mau tinggalkan tubuh Ibu Emilia Zarugu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau teguhkan hatinya ya Tuhan, teguhkan imannya. Kami berdoa di dalam Tuhan grup doa kami pada saat ini. Kami ulurkan tangan kami pada saat ini, mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah mujizat Tuhan, mengalirlah kasih Tuhan atas tubuh Ibu Emilia Zarugu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, 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 sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan, bekerjalah kuasa biru Yesus pada saat ini atas tubuh Ibu Emilia Zarugu. Juga kami berdoa untuk Bapak Ronald, Tuhan, sembuhkan juga Bapak Ronald pada saat ini. Nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan bekerja pada saat ini di dalam tubuhnya, dalam operasinya. Oh Tuhan, untuk segera dilaksanakan operasi, Tuhan berkati. Nyatakan kuasa-Mu, berkati dokter yang menanganinya ya Tuhan, sehingga operasinya sempurna dengan baik, tuntas Tuhan. Dalam nama Yesus, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, hatinya tetap tenang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa Tuhan pada saat ini. Kami tahu dokter yang mengobati, tapi sesungguhnya Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Mengalirlah kuasa Tuhan pada saat ini bagi tubuh Ibu Emilia dan juga bagi tubuh Bapak Ronald dalam nama Yesus. Dan untuk semua teman sahabat kami yang mungkin ada mengalami sakit pada saat ini, apapun penyakit mereka pada saat ini, disembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehat semuanya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bidur Yesus berkuasa menyembuhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Termasuk kalau ada yang penyakit COVID pada saat ini yang terpapar, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melewati dengan kemenangan, dengan kesembuhan. Semua dipulihkan. Mereka yang ikut dalam doa ini, bahkan mereka yang membuka lagi nanti doa ini, Tuhan memberkati mereka dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Iman kami pada saat ini kami satukan, bekerjalah, mengalirlah kuasa mujizat Tuhan, karunia kesembuhan bekerja pada saat ini dan mengalir bagi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ikut mendengarkan pada saat ini. Mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan juga pelayanan kami bagi yang melayani, ibu rumah tangga yang akan bekerja, saudara-saudara kami yang bekerja. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kami semua. Sepanjang hari ini kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan, pandemi ini segera berlalu. Tuhan memberkati semuanya, tidak ada lagi yang terpapar, semua sudah semakin melandainya Tuhan, sudah semakin menurun yang terpapar ya Tuhan. Bahkan mereka yang ada di rumah-rumah sakit, mereka sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita akhiri doa kita ini saudara. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, segala puji hormat juga syukur. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Senang hidupku
Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Sehat semua, selamat beraktivitas. Terus disiplin dengan protokol kesehatan. Haleluya, saudara. Tuhan memberkati.